Tanggapi vonis mati Ferdi Sambo, Hotman Paris jelaskan aturan KUHP terbaru tidak langsung eksekusi. Setiap pasal saya baca di KUH pidana yang baru ini, gua pusing nalar hukumnya di mana ini orang-orang yang buat undang-undang. Ini pasal 100 nih. Di pasal 100 disebutkan seseorang terdakwa yang dijatuhkan hukuman mati nggak bisa langsung dihukum mati, harus dikasih kesempatan 10 tahun. Kesempatan 10 tahun, apakah dia berubah berkelakuan baik? Ya, nanti bakal mahal deh surat keterangan kelakuan baik oleh kepala lapas penjara daripada dihukum mati. Orang berapapun akan mau mempertaruhkan apapun untuk mendapatkan surat keterangan kelakuan baik dari kepala lapas penjara. Jadi apa artinya gitu loh? Sudah persidangan, sudah divonis sampai PK hukuman mati, tapi tidak boleh dihukum mati. Harus menunggu 10 tahun untuk melihat apakah mental orang ini berubah menjadi kelakuan baik. Ya, di penjara ya. Yang menentukan kelakuan baik kan kepala lapas. Waduh, surat keterangan kelakuan baik ini pasti surat paling mahal harganya di dunia. Di pasal 100 itu ditentukan bahwa untuk seseorang yang dijatuhi hukuman mati tidak bisa serta-merta dilaksanakan. Karena dia harus nunggu 10 tahun. Itu maksimal Pak, 10 tahun. 10 tahunnya. Tenggat waktu harus 10 tahun. Dinilai oleh lembaga pemasyarakatan. Sejak putusan itu berkekuatan hukum tetap, dihitung 10 tahun. Nah sekarang, kapan putusan ini berkekuatan hukum tetap? Belum, ini kan baru putusan pengadilan tingkat pertama. Masih menunggu pengadilan banding. Masih menunggu pengadilan kasasi, masih menunggu PK, masih menunggu lagi garasi presiden. Karena ini pidana mati, banding itu tidak mungkin sebulan 2 bulan, bisa setahun, bisa 2 tahun. Kasasi juga dan apa-apa juga, kemudian apalagi sampai garasi. Jadi kalau hukumannya itu masih ada dan Sambo naik mengajukan keberatan terus, maka ini prosesnya bisa 5 tahunan. Nah, dihitung dari 5 tahun dia punya kekuatan hukum tetap, 10 tahun lagi. Setelah 10 tahun dia berkelakuan baik, menyesal dan sebagainya, maka hukuman mati tadi bisa berubah menjadi hukuman seumur hidup. Terpidana kasus pembunuhan Brigadir J, Ferdi Sambo telah dijatuhi vonis mati oleh majelis hakim. Seperti yang kita ketahui, vonis mati merupakan hukuman paling berat dan paling mengerikan bagi pelaku pelanggaran hukum. Namun baru-baru ini pengacara kondang Hotman Paris menyoroti aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru. Dalam video yang beredar, Hotman Paris menjelaskan terkait aturan dalam KUHP terbaru pasal 100. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa terdakwa yang dijatuhi hukuman mati maka tidak bisa langsung dieksekusi. Setiap pasal yang saya baca di KUHP pidana baru pusing, nalar hukumnya di mana, ini orang-orang yang buat undang-undang. Keluh. Hotman Paris juga menyebutkan bahwa dalam aturan KUHP terbaru merujuk kepada pasal 100. Maka surat keterangan kelakuan baik sangat penting bagi terpidana hukuman mati. Nih di pasal 100, seorang terdakwa yang dijatuhi hukuman mati tidak bisa langsung dieksekusi. Harus dikasih kesempatan 10 tahun. Apakah mentalnya berubah menjadi baik? Jelasnya. Sehingga Hotman Paris menyimpulkan jika aturan tersebut diberlakukan, maka surat keterangan kelakuan baik menjadi surat paling mahal di dunia. Nanti bakal mahal deh surat keterangan berkelakuan baik dari kepala lapas penjara. Daripada dihukum mati, orang berapapun akan mau mempertaruhkan apapun untuk surat keterangan kelakuan baik dari kepala lapas penjara lanjutnya. Hotman sangat menyayangkan aturan tersebut. Menurutnya orang yang membuat aturan KUHP terbaru bukanlah dari kalangan praktisi hukum. Jadi apa artinya sudah di persidangan, sudah divonis sampai hukuman mati, tapi tidak boleh dihukum mati. Harus menunggu 10 tahun untuk melihat apakah dia berubah menjadi baik, sinisnya. Pengacara kondang itu membahas tentang aturan KUHP terbaru mengingat Ferdi Sambo yang sudah dijatuhi hukuman. Namun seiring berjalannya waktu, pemerintah juga telah menggodok aturan terbaru dalam KUHP. Yang paling disoroti oleh Hotman Paris selaku pengacara adalah pasal 100 tentang hukuman mati. Aturan tentang pidana percobaan 10 tahun terkait hukuman mati tidak berlaku bagi Ferdi Sambo. KUHP terbaru belum bisa digunakan karena peristiwanya terjadi sebelum adanya KUHP baru dan bertentangan dengan asal legalitas. Kata ahli pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar, dikutip dari Kompas.com pada Selasa 14 Februari.
Jika aturan tentang hukuman mati dalam KUHP terbaru diterapkan pada Sambo, maka hal tersebut akan menimbulkan permasalahan hukum lanjutnya. Hal tersebut dikarenakan akan bertentangan dengan asas legalitas jika KUHP terbaru diberlakukan. Ternyata Ferdi Sambo baru bisa dieksekusi mati paling cepat 15 tahun mendatang. Hal tersebut diutarakan oleh mantan Kabareskrim Komjen Susno Duaji. Seperti diketahui, Ferdi Sambo kini telah divonis hakim dengan hukuman mati dan Putri Chandrawati divonis dengan hukuman 20 tahun penjara. Sementara Kuat Ma'ruf divonis dengan 15 tahun penjara. Sementara Riki Rizal divonis dengan 13 tahun. Meski begitu, nyatanya motif pembunuhan ini tak terungkap hingga kini. Menanggapi hal tersebut, Susno Duaji mengatakan jika motif pembunuhan dalam sebuah kasus itu tidaklah penting. Menurut Susno Duaji, dalam tindak pidana pembunuhan para pakar tidak pernah merumuskan motif pembunuhan. Kenapa tidak? Para pakar takut jika nantinya motif dari unsur tindak pidana tersebut tidak bisa terbukti. Maka terdakwa bisa lepas dari jerat hukum. Lalu siapa yang membutuhkan motif tersebut? Ya, terdakwa itu sendiri. Jelasnya saat hadir dalam podcast di channel Tribun Sumsel. Kenapa begitu? Menurut Susno, Barada yang berperan sebagai justice kolaborator, maka ia merupakan sosok yang paling berjasa mengungkap kasus ini. Dia memang orang yang melakukan kejahatan, tapi dia yang membongkar kejahatan ini. Tanpa dibongkar, maka kasus ini akan tertutup gelap. Baradae bilang otaknya Ferdi Sambo akhirnya terungkap. Meski dituntut 12 tahun penjara, tapi hakim bisa memvonis bebas. Karena jasanya sebagai JC, jika tidak setuju jaksa bisa banding, katanya. Apakah Ferdi Sambo masih memiliki pengaruh di kepolisian? Susno Duaji menerangkan jika ini merupakan akhir dari kisah Ferdi Sambo. Pasalnya, kekuatan kelompok itu tergantung dengan kekuasaan. Namun sekarang Ferdi Sambo tak lagi memiliki kekuasaan, sehingga tidak ada lagi orang yang bisa menolongnya. Kalau kelompok mungkin tidak, tapi mungkin sahabatnya yang pernah dibantu mungkin bisa menolong. Tapi kalau full power menolong Ferdi Sambo, maka yang akan menolong itu yang bakal jatuh sendiri, tegasnya. Melihat hakim yang memutuskan vonis mati bagi Ferdi Sambo, menurut Susno Duaji, hakim lebih takut kepada Tuhan dibanding dengan takut kepada publik. Kenapa begitu? Tekanan publik sudah muncul dari awal dengan sejumlah isu yang muncul, namun hakim tetap menjatuhkan hukuman maksimal. Hakim yang ditunjuk dalam sidang Ferdi Sambo CS ini menurut Susno Duaji merupakan sosok yang terbaik, teruji, dan bersih. Jadi hukuman mati ini menjadi tanggung jawabnya kepada sang pencipta, katanya. Disinggung mengenai hukuman mati yang menjadi kontroversi. Menurut Susno Duaji, undang-undang yang terkait ialah kehendak rakyat. Jadi jika rakyat sudah berkehendak, maka konstitusi pun bakal kalah. Rakyat itu adil, itu paling tinggi. Tidak ada lembaga yang bisa melawan, apalagi hanya Komnas HAM. Jika ada suatu lembaga yang kontra, maka akan dilindas oleh publik ini. Ini kehendak rakyat dan menjadi pelajaran yang paling berharga, tegasnya.